Ini adalah tugas bagi kita sebagai sesama muslim terhadap saudara kita seagama, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan kepada mereka yang tidak paham tentang agama. Walaupun ilmu pengetahuan yang kita pelajari itu terbatas, tetapi ada di suatu bidang yang kita paham dan mengerti, sedangkan orang lain tidak paham, tidak mengerti, maka kita berkewajiban untuk mengajarinya. Fadilatnya pun sangat besar, apalagi di dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata yusalluna ala muallimin nasi khairan." Artinya sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah Ta'ala itu bersolawat. Maksud solawat yaitu para malaikat memintakan ampun atas siapa? Untuk siapa? Kepada mualliminan nasa atau muallimin nasi al khaira, para guru-guru yang mengajarkan kepada orang-orang akan kebaikan. Para guru, para muallim yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain itu dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni segala dosa-dosanya. Malaikat langsung yang memohonkan kepada Allah taala ampunan itu untuknya. Berarti mengajari orang tentang ilmu agama secara tidak langsung kita beristighfar walaupun tidak mengucap astagfirullah. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat ampunan dari Allah Ta'ala. Berarti beristighfar tidak mesti mengucap astagfirullah. Ketika mengajarkan orang tentang ilmu agama, itu sudah ada nilai istighfarnya. Apalagi yang mengistighfarkan bukan manusia, makhluk Allah yang mulia, yaitu para malaikat. Kita beristighfar kepada Allah, belum tentu istighfar kita ikhlas, belum tentu istighfar kita diterima oleh Allah. Tetapi kalau para malaikat yang beristighfar untuk kita, pasti Allah akan terima. Dan itu hanya didapat oleh orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada sesama saudaranya. Makanya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyuruh untuk mengajari orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak paham tentang agama. Wa irsyadid dhallin, dan membimbing orang-orang yang tersesat, menuntun mereka, memberi petunjuk dan arahan kepada mereka. Begitu juga mengingatkan orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai. Karena manusia itu tempat salah dan khilaf, tempat lupa, sehingga mesti harus sering-sering diingatkan. Harus sering-sering diingatkan. Dan ingat, jika ada punya sahabat yang selalu mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala, pegang dia baik-baik. Karena inilah sahabat yang akan kekal sampai akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Para orang-orang yang bersahabat kelak di hari itu, yakni hari kiamat, ba'duhum li ba'din adu, itu akan saling bermusuhan satu sama lain. Sebahagian dari mereka memusuhi akan sebahagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jika kita bersahabat selama di dunia bersama dengan orang-orang yang bertakwa, yang senang mengingatkan kita di saat kita lalai, mengajarkan ilmu kepada kita di saat kita jahil, dan membimbing kita di saat kita sedang tersesat, pegang baik-baik dia. Dia adalah sahabatmu, dan persahabatanmu dengannya akan kekal sampai hari kiamat. Begitu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Itu nanti kalau
punya sahabat bukan dari kalangan orang yang bertakwa, justru punya sahabat yang senang mengajak kita berbuat dosa, hingga dari asal mula menganggap ini adalah dosa, dari saking keseringannya melakukan perbuatan haram itu, lalu kemudian menjadi terbiasa seolah-olah tidak haram lagi. Na'udzubillah. Ini musibah paling besar yang menimpa agama seseorang, karena dia tidak akan pernah merasa sadar bahwa ini haram. Karena apa? Karena keseringan melakukan itu. Padahal saban hari, setiap waktu berlalu, dosanya semakin menumpuk dan menumpuk. Dia nanti baru sadar kalau sudah dikubur, melihat siksa dan azab. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian telah dilalaikan dengan menumpuk harta kekayaan, sehingga kalian nanti akan mengunjungi kubur-kubur kalian baru sadar. Tapi kalau kita punya sahabat yang baik, sebelum kita dikubur, dia akan menyadarkan kita terlebih dahulu, sehingga kita sadarnya di dunia, bukan di kuburan. Kalau kita sadarnya di dunia, berarti kita masih bisa membenahi hidup kita, masih bisa merubah haluan hidup kita dari yang tidak baik menjadi baik. Tapi kalau sadarnya di kuburan, bagaimana mungkin dapat membenahi kembali? Karena engkau tidak akan pernah bisa hidup kembali lagi ke dunia. Sehingga orang-orang yang dikubur itu mengatakan apa? Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Orang-orang yang ada di dalam kubur itu memohon kepada Allah agar dikembalikan lagi hidup ke dunia. Kalla, dibantah sama Allah, tidak akan pernah itu terjadi. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya kalimat igawan yang dikatakan olehnya, tidak akan pernah kembali lagi. Wa min waraihim barzakh, di belakang mereka ada barzakh, ada penghalat. Ila yaumi yub'atsun, sampai kelak mereka dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Jadi beruntung kalau kita punya teman yang senantiasa mengingatkan kita di saat kita sedang lalai, menunjukkan jalan yang benar kepada kita di saat kita sedang tersesat, dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada kita di saat kita sedang jahil. Karena apa? Kita akan sadar sebelum kita mati, sehingga kita bisa membenahi hidup kita. Tapi kalau kita sadar setelah kita mati, tidak ada jalan lagi untuk dapat membenahi hidup kita, dan celakalah di dalam kubur hingga kelak dibangkitkan di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik, akan terus bersambung di dalam azab api neraka. Na'udzubillah. Oleh karenanya, kamu kalau punya pengetahuan, ajarkan orang-orang yang tidak tahu daripada saudara-saudaramu seagama. Berikan bimbingan kepada mereka yang hampir tersesat, apalagi yang sudah tersesat. Jangan digibah, jangan disambati, bimbing. Wah, seano tuh biarnya mati jadi hantu, biarnya mati disiksa malaikat. Jangan begitu, kasih nasihat, selamatkan dia di saat dia tersesat. Mengenai dia mau menurut atau tidak dengan kita, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Setelah kita memberinya pengarahan, setelah kita membimbingnya, menuntunnya ke jalan yang benar, lalu tetap tidak mempan juga, setidaknya tugas kita sudah selesai. Gitu. Dan mengingatkan orang-orang yang lalai, itu adalah tugas kita. Jadi mengajarkan ilmu kepada orang lain itu adalah keutamaan yang sangat besar. Pahalanya lebih besar daripada hanya sekedar duduk di rumah, beramalan, berzikir, berwirid. Lebih afdol keluar mengajarkan ilmu kepada orang lain. Sehingga Abdullah bin Majah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi keluar dari rumah, pergi ke masjid. Faidha fil masjidi majlisan. Nabi mendapati di dalam masjid ada dua majlis. Majlisun yatafaqqahuna fid din wa majlisun yadhkuruna Allah taala wa yas'aluna. Satu majlis ada yang belajar ilmu agama, dan di majlis yang satunya lagi
ada sekelompok umat, sekelompok orang yang sedang berzikir kepada Allah dan sedang berdoa memohon kepada Allah. Maka Nabi mengomentari dua majelis ini. Apa kata Nabi? Kilal majlisain ilal khair. Kedua-duanya majelis ini menuju kepada kebaikan, yakni surga. Majelis zikir nanti akan menuju kepada surga. Majelis tafaqquh fid din, mengajarkan ilmu agama, ini juga akan sampai ke surga. Akhirnya Nabi jelaskan, amma haula fayas'alunallaha ta'ala wa yad'unah. Mereka memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Bagus. Wa amma haula, dan mereka yang satunya lagi, fayufaqihunal jahil, maka mengajari orang-orang jahil yang tidak paham dengan tentang agama. Haula'i afdal, mereka kata Nabi lebih afdal. Wabit ta'limi bu'ithtu, dan memang aku ini diutus sebagai guru yang mengajari umat. Tsumma qa'ada ma'ahum, maka kemudian Nabi pun duduk bersama mereka. Baca wirid, baca zikir, bagus, pahalanya besar. Tapi terjun mengajarkan ilmu kepada masyarakat yang tidak paham, itu jauh lebih besar pahalanya dan lebih afdal daripada hanya duduk di rumah berzikir dan baca wirid.